1, 2, 3. Hai, selamat datang di Ngobrol Santuy ala Via. Yeay. Jadi kali ini Via bakal ngobrol santuy banget sama Kak Ani. Ini saudari Via, saudara jauh sih. Tapi Via tertarik buat ngobrol sama dia karena dari pengalaman dia yang udah kerja di luar negeri. Kepo nggak? Luar negerinya mana? Kepo. Oke, kita perkenalkan kakak dulu. Monggo. OK、皆さん、最初はちょっと日本語で、自己紹介させていただきます。Jadi intinya hai selamat Bukan aku mau perkenalkan gitu ya. Cuman aku ya bingung pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang. Oh oke, senyamannya kakak aja. Oh BTW ini kita pakai mic yang karaoke. BTW ini nggak ada juga ya biar kece aja. Jadi gimana kak pakai bahasa Jepang monggo? Oh iya. Konnichiwa. Hajimemashite, Ani to moshimasu. 30歳です。インドネシアの西ジャワのスバンから参りました。3年間ぐらい日本で、働いたことがありました。はい。 Nah itu ya, yang bahasa Jepangnya paham ya paham. Kalau yang kayak aku yang gak paham. Artinya apa tuh? Tapi kakak tuh mau nanya dong beberapa boleh ya kak? Boleh. Oh boleh. Jadi pertanyaannya simpel aja. Tadi diituin nggak? Mau dijelasin nggak Oh bahasa iya, apa? pasti ngerti lah namanya Ani dari Subang, pernah kerja di Jepang, betul? Iya, betul. Tapi tadi aku ngomongin umur, tapi umurnya udah deh bahasa Jepang aja. Pasti yang ngerti Jepang pasti ngerti. Nah itu, aku kenapa aku sedikit paham karena ini tag udah 2 kali ya, jadi nggak usah heran. Karena ini kan no cut no edit, jadi kita langsung post aja gitu kan. Jadi aku mau nanya nih kak, pertanyaan pertama adalah kenapa harus Jepang? Kenapa harus Jepang? Pertamanya itu sebenarnya ya taunya dari teman. Karena teman, nih kita kerja di Jepang yuk. Gimana ya? Aku cari-cari tuh Jepang. Informasi. Ya. Ternyata Jepang tuh, wow indah banget gitu kan. Aku jadi tertarik kan di situ. Terus tahu dari teman itu ada namanya program G2G. Oh, apa tuh program G2G? Government to government. Jadi antara negara. Jadi programnya itu antara negara. Jadi kalau antara negara itu kita tuh gratis gitu. Oh, untuk pergi ke sana? Iya. Semuanya akomodasi. Oh, berarti tapi untuk pertamanya itu kita sebelum lolos ke situ tuh ya kita perlu ngeluarin uang. Ya modal gitu. Kayak les ya kan? Kayak kita belajar bahasa. Kalau les tuh ya sebenarnya kalau tahun 2017 itu nggak mesti les. Kalau les itu kalau kita pengen nih, aku nggak mau nol banget, boleh masuk les. Tapi nggak les pun nggak apa-apa. Soalnya itu di Jakarta itu nanti kita dibagi kelas, kita ada ujiannya dan kita mendapatkan kelas sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ada berapa kelas? Dulu tuh berapa ya? 14 kalau nggak salah ya. Dari per kelas itu beda apa tingkatannya apa gimana? Iya beda. Kalau misalnya dia udah mahir berarti kan kelas 1 kayak gitu kan. Nanti kan dari hasil si tes itu tuh apa menentukan dia masuk ke kelas mana. Pasti Jakarta itu. Oke, berarti setiap daerah dikumpulin di Jakarta. Terus nanti ikutan tes itu yang government itu kan. Dari sebelumnya berkas-berkas kan otomatis ya, sebelumnya berkas masukin dulu terus nanti kirim juga kan. Semua berkasnya kalau di approvement baru nanti kita dipanggil untuk ikutan tes. Di tes nanti ditentukan kelas yang mana gitu. Iya. Jadi pertamanya itu kan berkas itu kita ajukan itu ke apa namanya BP 3 TKI. Kalau aku kan di Bandung gitu kan, ngajuinnya ke Bandung ke BP 3 TKI, terus diajukan itu nanti kita kan dapat interview kayak gitu tuh. Nanti interview kita di Jakarta dengan perusahaan Jepang gitu. Dan kita nggak tahu kita setelah interview itu kita diterima atau enggaknya gitu. Kita harus nunggu dulu. Oh, berapa lama proses dari berkas untuk nunggu itu beda-beda sih, setiap perusahaan tuh beda-beda. Oh, berarti jadi kita invite-nya itu ke perusahaan di Jepangnya apa gimana, Kak? Perusahaan Jepang datang ke
ke Jakarta gitu. Oh, oke. Jadi gitu. Tapi sebelum itu tuh ya, sebelum ke tahap interview itu sebenarnya itu kan karena seluruh Indonesia kan otomatis yang daftar itu banyak. Iya, betul. Waktu kemarin itu yang daftar itu sekitar 600, tapi yang terima itu hanya 300. Wow, berarti bilang 50% dari total pendaftaran. Oke. Kemarin itu seperti itu. Ya, lumayan lah, ada yang nggak lolosnya di di ujiannya juga ada gitu kan, gitu. Jadi, pertanyaannya, ujiannya itu Indonesia apa Jepang, Kak? ujiannya itu bahasa Indonesia, keperawatan, psikotes, bahasa Indonesia sih gitu. Oh, ya BTW kakak ini perawat ya, jadi kerja di Jepang sebagai perawat ya, Kak. Dan Ya, tesnya pasti otomatis berhubungan dengan kesehatan. Sebenarnya sih bukan perawat kayak di kita di rumah sakit. Kalau aku dulu disebutnya itu, bahasa Jepangnya itu shisetsu, yaitu panti jompo mungkin ya kalau di Indonesia mah gitu. Jadi aku merawat lansia gitu, orang tua kayak gitu. Oke. Nah, berapa lama kakak di Jepang? Aku di Jepang 3 tahun lebih 3 tahun itu pengalamannya. Tapi kayaknya buat teman-teman juga mungkin yang pernah kerja di luar negeri, biasanya nggak mungkin sebentar ya, Kak. Jarang setahun 2 tahun itu jarang ya, Kak. Ya, Apa ada? Ada sih gitu ya, yang kayak kepentingan mendadak gitu, dia nggak mau lanjut lagi, berarti ada sih yang ya tengah jalan udahlah gitu kan. Oke. Kalau rata-rata sih untuk kontrak itu adalah 3 tahun dan tambahannya itu adalah 1 tahun, jadi 4 tahun dikasih kesempatan tuh. Oh, berarti dikasih kesempatannya 4 tahun. Dan kakak 3 tahun itu tuh minimal. Jadi emang udah sesuai rekrutmen dari kontrak awal ya, Kak. Dan pasti juga semua keputusan itu kayak kakak kenapa 3 tahun, terus juga kenapa ngambil cepet putus kontrak, pasti ada keputusan yang tidak bisa diungkapkan ya, Kak. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih di sana tuh kayak gimana sih waktu kakak kerja nih? Kaget nggak sih, kan budayanya beda nih antara Indonesia sama Jepang, yang dimana musimnya aja pasti beda nih ya. Musimnya juga kan beda-beda. Nah, itu waktu pas awal-awal kayak homesick nggak sih? Kayak kita aja nih yang di Indonesia, misalkan kalian kuliah ke luar kota atau ke luar kota misalkan ya, itu pasti homesicknya kerasa. Nah, kakak gimana waktu itu nanganinnya? Kalau homesick pasti ya gitu. Kalau pertama sih belum homesick, biasalah. Wah, masih happy dengan negara Jepang itu sangat indah kan gitu, suasananya bener-bener baru, dan kita juga nggak sendiri karena banyak teman kan. Belajar tuh di Jakarta 6 bulan kita belajar gitu kan. Terus habis dari Jakarta 6 bulan itu di Jepang juga, kebetulan di sana itu saya ditempatkan di Osaka gitu. Itu juga sama 6 bulan juga, 6 bulan gitu. Oh, terus kerasa homesicknya tuh ketika ngapain, Kak? Kan kalau kita ya udah 2 minggu, mama kok nggak ada yang nyiapin, kerasa banget. Kayak aku ya, aku dulu anak kosan, kerasa banget yang kayak biasanya baju dicuciin tinggal pakai, waktu ngekos berubah banget. Itu masih di Indonesia padahal ya, guys. Nah, ini yang di luar gitu gimana, Pak? Kalau di luar itu sebenarnya Lebih enak. Kalau lagi rame biasanya sih nggak homesick gitu. Apalagi kalau mau jalan-jalan, wow banget gitu kan. Tapi saat homesicknya itu ketika orang tua sakit, ngerasa tuh aduh, aku nggak ada di samping dia gitu kan. Kayak doi aja nggak bisa di samping ya. Nah, gitu kan. Terus homesick itu ketika pengen ngerasain suasana rumah gitu. Oh iya. Pengen makanan ibu. Terus aduh, yang nggak didapat di rumah itu, misalnya kayak ramai dengan tetangga gitu kan. Kalau di Jepang kan nggak, udah ya istilahnya tuh masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya di jalan ya masih ada nyapa ada gitu. Kalau udah kerja
yang udah kerja itu biasanya yang paling kerasa homesicknya. Kalau di saat belajar nggak ada, Oke. karena rame gitu. Rame, seru gitu ya. Tapi seru. kalau misalkan udah pulang kerja terus capek, terus datang ke kamar kayak Ketika aduh, sendirian, aduh ngerasanya aduh gimana ya, pengen deh pulang gitu, pastilah ada kayak gitu. pasti. Tapi kakak kuat 3 tahun nggak pulang-pulang ya kak? Enggak, aku pulang. Oh pulang. Setelah 1 tahun aku pulang dulu ke Indonesia. Dikasih cuti itu 10 hari, tapi Oh. gaji tetap dibayar gitu. Oh jadi walaupun cuti tetap ya? Iya, karena kita kan di sana dapat UQ atau 9Q itu sama aja, jadi cuti berbayar. Jadi enak juga ya kalau kerja di sana, asal siap mental aja. Karena katanya kan kita tahu bahwa di Jepang itu akan disiplinnya, betul nggak kak? betul. Akan on time-nya, kayak kerjanya juga kayak aku pernah dengar cerita juga dari temanku kayak bis kalau datangnya jam 15.30 misalkan, ya dia bakal datang jam segitu, nggak mungkin Iya, lewat gitu kan. betul. Nah, Kalau di sana itu lebih apa ya, terjadwal, teratur gitu. Kalau misalnya bis tuh udah ada jadwalnya, kalau di kita kan nggak ada jadwalnya ya. iya, Kalau di ada sana beberapa ada. tempat gitu yang nggak ada kan. Kalau di sana tuh semuanya ada jadwalnya. Jadi kita tuh jam segini sini ke daerah sini. Kalau kita misalnya Chikoku shitara udah nggak ada gitu. Kalau misalnya kita terlambat tuh gitu, Kelewat. udah nggak keburu gitu kan, udah kelewat aja gitu. Kereta nggak ada yang ngaret, katanya kalau di sini ada yang ngaret ya, ada nggak sih? Ada. Karena aku pencinta naik transportasi, aku juga pernah kok, cuman nggak sering. Pernah waktu itu karena memang ada perbaikan kan, jadi Oh iya, itu mah bisa dimaklumin ya gitu. Tapi kalau di sana biasanya kan memang jadwal yang kosong untuk diperbaiki kalau setahu aku, tapi nggak tahu ya gitu. Terus kan musimnya beda nih ya kak. Terus kan orang Asia nih kayak kita nih, kayak aku nih, kalau di Bandung atau ke Solo aja cuaca yang beda gitu, itu tuh kayak kerasa banget. Tiba-tiba gerah, hampir kayak misalkan aku keluar kota gitu, itu tuh bisa mandi beberapa kali karena dengan cuaca yang tidak biasa. Nah kakak gimana menanggapi cuaca yang berbeda antara Indonesia dan Jepang? Pertamanya kaget lah. Kan di sana itu cuaca tuh ada 4. Oke. Iklim, 4 iklim ya. Ada haru, terus kenatsu, terus fuyu, terus musim semi gitu kan. Paling kerasa itu di musim fuyu sama natsu. Apa itu? Fuyu itu musim salju, musim dingin gitu. Dingin itu nggak nyampe 0 derajat, nyampe minus gitu. Oh, minus berapa? Kalau tempat aku dulu sih cuma nyampe minus 4 kalau nggak salah. Kalau di yang lain nyampe belasan. Gitu Kita aja kalau AC udah kayak 10, enggak sih, 16 aja udah kedinginan, apalagi di sana sampai minus. Wah, gimana ya? Gitu. Kalau yang nggak biasa kayak aku di Bandung nih. Kalau temanku kan misalnya kayak aku kan dingin ya, di Bandung dingin gitu. Kalau misalkan nggak AC gitu ya, di biasa rata-rata cuaca, suka dikencengin kan AC lah, ini apalagi di salju. Tapi seru nggak sih kak waktu pertama kali kakak pegang salju? Kalau pegang salju itu ya, waduh, sangat luar biasa. Di Indonesia nggak bisa ditemukan ini, gitu kan? Jarang. Jarang. Fenomena alam. Nggak jarang juga, nggak ada kan di Indonesia gitu kan? Cuma 2 musim kan gitu. Dan perbatasan Papua ada kok. Ada gitu ya. Oh berarti aku yang nggak tahu ya, yang kurang pengalamannya ini, nggak pernah ke Papua. Pernah ada waktu itu fenomena sih. Terus pas pegang itu kita nggak dingin loh, tangan tuh serasa aku ya biasa aja gitu. Oke. Tapi Kan dengan excited angin ya? mungkin karena excitednya itu gitu, rasanya biasanya malah seneng banget, apalagi pas turun wow gitu kan, ada ketombe berterbangan gitu kan. Biasanya kalau ketombe di sini terus ya, di rambut terus, ini enggak gitu. Iya betul. Terus yang apa ya, yang bikin sakit Oke. di musim puyuh itu apa? Apa? Tahu nggak? Angin. Tangan. Di saat ngendarain, aku kan pakai sepeda ya kalau kerja tuh. Tanganku kaku banget, sakit, bener-bener sakit. Saking dinginnya. Saking dinginnya ya. Padahal aku udah pakai sarung tangan itu tebel banget. Dan aku pakai baju pun nggak satu, aku rangkep lagi gitu, double lagi kayak gitu ya. Tapi tetap aja tangan tuh rasanya kaku banget gitu, dingin gitu.
Oke, berarti karena musimnya yang kaget ya. Tapi kan pasti seru ya kak, kalau misalkan ngeliat kayak musim gugur, kan banyak bunga-bunga di sana yang tumbuh. Gini, kalau yang tadi ya kan yang tersulit itu sama musim Natsu juga ya. Iya. Musim Natsu itu apa ya, panasnya di Jepang itu menurut aku agak berbeda sama di Indonesia. Kenapa? Kalau di Indonesia masih banyak angin, Oke. kalau di Jepang tuh gak ada anginnya. Oh, berarti angin tuh cuma Gersang. di musim dingin. Kalau Di tuh musim lain ada angin gitu ya, tapi di musim panas itu angin tuh agak susah gitu. oke. Gitu. Jadi Jadi panas. nggak ada angin, bener-bener panas tuh panas. Bisa Kayak nyampe gersang 40 nggak sih? derajat gitu. Iya gersang. Bisa nyampe 40 derajat itu. Pokoknya itu penyakit yang terbanyak itu adalah nechuso. Apa tuh? Penyakit panas. Ya Oh. dehidrasi lah. Iya, dehidrasi. Gitu kan, dehidrasi, panas gitu kan, tinggi gitu kan. Mm-mm. Ya itu tuh bener-bener paling paling apa ya, susah adaptasi gitu. Kalau dingin bener-bener dingin banget gitu kan. Kalau panas itu Panas di saat banget. mau tidur tuh aduh masa harus nyalain AC terus. Nah pokoknya musim dingin sama musim itu, kalau musim dingin itu pakainya dambo penghangat ruangan. Mm-mm. Pasti bayarannya itu mahal, bayar listriknya tuh. Oke. Musim panas karena kita sering pakai AC sama juga panas mahal gitu. Jadi udah mah pakai apa namanya sempuki itu kipas angin Oke. juga, ditambah itu juga kan makin mahal itu. Terus kalau tidur tanpa itu kayaknya susah banget kalau Karena musim keringetan panas. terus ya. Keringetan, bener-bener keringetan, panas banget, bener-bener panas. Seru ya kalau ngobrolin masalah Jepang kayak nggak ada habisnya, benar nggak kak? Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, aku kayak ini ya wawancara gitu, padahal enggak. Kita kan ngobrol santai dan Iya. aku kepo gitu. Pertanyaannya, kangen gak sih buat balik ke sana? Kalau kangen jelas kangen. Kangen dengan suasananya, atau dengan temen, atau dengan gebetan, atau kangen juga sama kerjaannya, atau kayak misalnya kayak kalau aku misalnya kayak klien yang baik, yang ramah, atau kangen sama gajinya bisa jadi kan, atau kangen dengan suasana kayak apa aturan pemerintahannya yang bagus, atau apa yang dikangen, yang paling urutin dari 1 sampai 5. Sebenarnya ya semuanya sih kangen gitu kan, tapi yang pertama itu kangen itu dengan suasana. Pertama suasana, Yang kedua itu apa ya, paling kangen itu ya pastinya karena kerja kita dapat cuan. nah berarti betul cuannya guys gede, karena memang bisa tidak dipungkiri dolarnya di sana pakai apa? Yen. Oh pakai yen, yennya naik kan ya. Itu terus apa ya, yang ketiga itu aku senang sama orang sana tuh keramahannya. Ramah kayak Sama orang Indonesia juga kan ramah ya, di sana juga menurut aku sih ramah gitu ya. Ya kalau di dunia kerja lain lagi beda, tapi kalau di luar mereka ramah menurut aku gitu. Emang sih nggak semuanya bisa bandingin sama semua ramah, ada juga ya sama lah kayak di Indonesia gitu, tapi banyak orang ramahnya juga gitu. Oke. Oke, seru juga ya kalau ngebahas masalah Jepang, terus kerjaan kakak. Dan BTW kakak memang lulusan keperawatan ya? Iya, aku Jadi D3 keperawatan. D3 keperawatan, jadi nggak aneh kalau memang pekerjaannya pasti kayak gitu. Tapi tidak dipungkiri juga ya kak, ada nggak sih pertanyaan lagi, ada nggak sih kalau yang loncatan, misalkan kayak aku nih, aku jurusannya bukan kesehatan tapi kayak ngurusin itu juga soal kesehatan. Bisa. Itu karena ada pelatihannya tapi ya? bukan masuk ke G2G, lewat negara nggak bisa. Oke. Harus lewat swasta. Dan itu bayar ya? Ya bayar, jelas. Kalau misalnya G2G itu kita belajar aja kita udah digaji. Asalkan kita mau belajar, asalkan kita masuk udah digaji. Oke. Nah, Tempat tinggal gratis, untuk berangkatnya pun gratis gitu. Kalau untuk swasta itu tergantung LPK-nya ya. Ada yang berangkatnya digratisin, ada katanya sih gitu. Kebanyakannya sih bayar. Gitu. Jadi tips dari kakak kalau buat teman-teman nih yang mau kerja mungkin di luar negeri, especially atau spesialnya di Jepang, yang harus disiapin apa aja kak?
kayak mental, terus cara pede, misalnya kayak kan kita kadang kayak kakak sendiri sampai sekarang mungkin rasa pedenya belum optimal gitu, apalagi misalnya kayak maintenance keuangannya atau apa yang paling di iniin. Yang paling ya pertama tuh adalah mental, bener. Mental itu dimanapun, pertama mau di Indonesia, kerja di Indonesia sama mental sih. Kalau aku orangnya tuh cengeng. Udah kelihatan kan mukanya kayak gini gitu kan. Aku tuh orangnya cengeng gitu kan. Kalau apa-apa tuh orangnya selalu dipikirin. Dan orangnya aku nggak enakan gitu kan. Ya gimana ya, namanya udah sifat, udah watak gitu kan, susah banget. Sebenarnya pengen ngerubah tapi aduh gimana, Perlahan, susah step gitu. by step ya. Iya, pengen berubah banget gitu kan. Mental. Terus yang kedua itu yang paling pertama sih iya mental. Karena kenapa mental? Mentalnya itu sama orang kan ya, kalau ada sedikit gini ya kitanya tuh jangan gampangan lah gitu. Iya betul, Jangan gampangan. baperan lah, jangan baperan lah bahasa sekarang. Jasmani juga harus. Oke. Jadi harus punya tabungan juga ya kak sebelum berangkat ke sana, apa gimana? Kayak misalnya gini, kak aku tuh punya keinginan, misalkan ya ada yang nanya, punya keinginan mau belajar juga, maksudnya keinginan dan kemauan, terus mentalnya juga ada dijaga, tapi ada nggak yang uang yang harus kita pegang juga untuk berangkat ke sana? Nggak mungkin nol kan? Kita minimal harus punya pegangan juga kan? Nah Iya. itu kan Kalau itu harus sih, diperhitungkan juga kan ya? Iya harus ada pegangan. Tapi karena aku dulu masuknya G2G, jadi pegangannya itu, uangnya itu dari hasil belajar itu kan aku digaji tuh ya. Nah dari situ aku pakai lagi buat ke Jepang gitu. Oh, nah Kalau kayak aku gitu tipsnya gitu. berarti. Kalau yang lain mungkin kan ada yang pesawatnya harus bayar sendiri, ya berarti kan harus diperhitungkan. Betul. Jadi nggak bisa nih ke Jepang tuh harus bawa uang segini, nggak bisa diprediksi seperti itu, karena kan namanya tiket pesawat aja beda-beda ya nggak sih, kalau nggak gratis ya. Terus juga kamu kehidupannya di sana mau kayak gimana, mau wah atau gimana gitu, sebelum dapat gaji tuh gitu. Betul. Kan gitu ya, itu mah bisa dipikirin ya, kita mau irit atau kita mau foya-foya ya disesuaikan keuangannya gitu. Nah gitu. Oke, kita lanjut ke part 2. Nanti ngobrol lagi sama kakak. Kita bakal ngebahas sama kakak. Kita ulik lagi masalah di sana pernah jatuh cinta gak sih? Wih. Dan sama siapa? Kepo kan? Pokoknya tungguin di partnya kita. Terima kasih udah nonton di part 1. Bye-bye. Bye.